Bu, Pak, sahur, Pak. Kabeh lali do sahur. Kamu mesti ndati. Lambungmu kumat ya? Iya. Belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya masih bersama saya, Cak Jokritik. Saya Natasha Wilona. Saya Betran. Oh. Betran, oh. Iki Beto, iya Betran. Mas. Kita ketemu dalam acara Sahur Bareng Gus Miftah. Ayo dulur, tambah barokah. Barokah, Miftah. Ono sesuatu iki lho. Oh, penyanyi gak ngerti kok tak kei clue. Oh. Oke. Yuk. Aneh iki, gak enek banyune iso renang. Loh iya dong. Ketoke ayu kok senengane njaluk menang. Jangan kan ada airnya, nggak ada perasaan lo tak renangi kabeh. Tak cukup atine. Mula ati pitik entek ning pasar. Aja gue. Nah, ibu-ibu kuning coklat ini dari mana? Dari Sama Benowo, tepuk tangan. Surabaya. Ya. Yang sebelah sini dari mana, Bu? Manuan. Manuan Bengan. Manuan. Manuan. Pakai training warnanya merah. Cakep. Insya Allah yang pakai warna baju kuning tambah berkah dan barokah. Masya Allah. Kenapa semuanya berkah? Ya. Karena tadinya waktu sebelum syuting itu sahur-sahur gini, Ya. bingung. Nyapa, Biasanya cara bensin itu kemana-mana, busing eceran nang pinggir-pinggiran, lagi gak ngono campur-campuran, Iya, bener, campur dedek, campur apa ya bensinnya. Kesok melaku. Kalau mereka ini enggak, pakai apa? Pertamina. Energizing you. Dan teman tahu, ibu-ibu bisa hadir di sini karena apa sehat? Iya. Karena kemarin sudah saya kasih Proma. Oh, jadi Karena mereka iya. Jadi akhirnya nggak kena penyakit lambung. Betul. Jadi dikarenakan mengonsumsi Proma, Iya. ibadahnya puasa jangan sampai terganggu yang Masya namanya Allah. sama gangguan lambung. Ya. Masya Allah. Mulai dari mual, kembung sampai perih ke hulu hati. Selalu sedia Proma Herbal, obat gangguan lambung nomor 1 di Indonesia. Dengan bahan herbal lebih hangat, puasa jadi nyaman. Proma Herbal, bahan herbal berkualitas untuk gangguan lambung. Nah, beli bensin sudah. Sudah. Terus habis gitu lambung itu tadi sudah nggak ada masalah. Ya, apalagi saya merasa pandai kalau sudah dekat dengan mahasiswa-mahasiswi. Mahasiswi ini Ini dosen, bukan mahasiswi. pakai alma mater Universitas Terbuka. Oh, makanya karena memang Universitas Terbuka Jember, kuliah oke, karir oke. Boleh tambahan nih, Ya. Amin, amin. Dan Masih sama kemana, tahu, Ki? kita sudah kelihatan dari ibu-ibu ini mahasiswi, alumni mahasiswi ini. Ya. Ini jurusannya saya tahu. Jurusan apa? Kalau ibu, Ya, Jurusan Ini- mana? dilihat dari piainya gimana? biasanya apa Saman? Fakultas apa ya? Akuntansi. Kok iso? Kayak kalkulator? Akuntansi selalu banyak perhitungan. Kalau ibu Yang yang ujung? ujung itu fakultas ekonomi. Kok bisa? Ekonomi lemah. Jadi ekonomi oleh duit, dinggo tuku lemah. Betul. Ngono loh. Kalau kamu dua jurusan ya? Kamu Saya dua jurusan apa? jurusan, saya jurusan komputer sama hukum. Satu. Pagi ngambil komputer, sore dihukum. Jadi dua jurusan sekaligus. Makanya. Nah, jadi sekarang itu kuliah udah nggak perlu lagi, nggak musim kalau misal harus datang ke kampusnya. Oh, ya? Kalau di universitas ini, nah itu bisa, bisa sambil online, Oh, gitu ya? sambil nge-MC bisa. Universitas terbuka ya? Jadi Berarti- terbuka kabeh, kalau gedungnya. Terbuka. Neng lapangan. Ya orang ngono kuwi kok. Lebih mempermudah ya. Iya. Lebih mempermudah. Tema hari ini adalah Tema hari ini adalah apakah tema hari ini? Kalau kamu ingin tahu tema hari ini, Yaitu kita ikuti iklan berikutnya. belum. Oh, tema. tolak ukur keberhasilan Ramadan. Itu gimana? Kita berhasil apa enggak? Ramadan ini beberapa hari kita syuting, nemenin sahur. Ya. Ya pokoknya posone nutuk, sembayange telat-telat,
insya Allah ya mungkin loh. Itu maksimal lah. Full. Harusnya. Ya. Bagaimana ibu-ibu? Pengen tahu tolak ukurnya seperti apa? Nek sing ngomong awakmu gak ono sing percaya. Pajamu wajah ora meyakinkan pasaran. Lah iya. Ning blauran lho rupa ngene iki oke. Oke. Buy one get one free bisa. Iya. Tolak ukurnya piye ya? Tolak ukur gimana? Ya udah kita langsung saja Ibu ya. Timbali Al Mukarram siapa? Gus Miftah. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Pemirsa sahur bareng Gus Miftah JTV, baik yang di studio maupun di rumah, rahimakumullah. Kok ini kuning-kuning ya? Nggih, Pak. Enak di mata nggih, Mah? Kok Mah? Saya mesti sing mbok eling-eling bojomu sing ning omah. Bar telepon bojo kula terus ketok-ketokan kula, Gus. Tak Apa rupane bojomu kaya aku? kula kita lek Iki episode besok ganti pelawak iso ora? Lah kok Iya kok ngene. Betul Aku zizi. Masa dia jatuh cinta sama aku? Kita hari ini belajar tentang tolok ukur keberhasilan Ramadan. Coba kan masing-masing orang mungkin berbeda tolok ukurnya ya. Kalau Nanda tolok ukur keberhasilannya apa, Nduk? Ya puasanya nutup, Bah. Puasanya nutup. Kan ya nggak mungkin cewek kok nutup, kira mungkin. Ya, Kecuali kamu di luar menopause. mens, ya. Kamu tahu menopause itu kepanjangannya apa? apa? Men ora, poso terus. Ya. Menopause. Nah, kalau kamu Kalau saya yang jelas ya puasa nutuk dan bersedekahnya itu nggak telat. Insyaallah. Gitu dok. Iya, sama ngibadahnya juga nggak telat. Terus kalau kelutuk, Nawi kula nderek kancane, Bah. lu kok dari Loh, kancane kok iki iso? lho. Lah kula ya batu kula maksimal pokoke ngetokne kancane ngaji ya ngaji, sembayang, traweh. Koncone nyopet. Apa? Wah, ora konsisten. Nggih mboten kancane ngopet dielingne. Oke, jadi keberhasilan ini teman-teman dari JTV ingat-ingat ya. Keberhasilan tolak ukur puasa Ramadan tahun ini adalah Nanda poso nutuk, iki nutuk. Yeah. Berarti walaupun THR tidak dibagi, insya Allah mereka sudah terima. Karena tolak ukurnya kan itu. Amin Allahumma. Amin. Nah tentunya kita masing-masing punya tolak ukur keberhasilan masing-masing. Maka kenapa dari awal Ramadan kita ingatkan hendaknya masing-masing di antara kita punya target masing-masing. Apa yang mau diraih di bulan Ramadan. Kalau kemudian berdasarkan perintah agama jelas kalau target Ramadan itu tolok ukurnya berhasil itu apa? La'alakum tatakun, nambah takwanya. Artinya kalau nambah takwanya itu apa? Akan ada beberapa indikasi di mana seseorang itu berhasil melalui Ramadan. Yang pertama, masalah tauhid. Masalah tauhid, mengesahkan Allah. Tauhidnya tambah mantap. Artinya apa? Ramadan ini tolok ukurnya bahwa kita berhasil apa tidak adalah iman dan takwa kita kepada Allah tambah mantap. Takwa itu kan artinya apa, Bu? Takut kepada Allah. Takutnya berlebih dibandingkan sebelum Ramadan. Lah kayak mereka ini rata-rata juga takwa. Takwa itu takut istri tua. Iya. termasuk istri yang tua yang paling nama Butin. Loh, Butin ikut syuting lagi, Po? Iya. Masya Allah, kok betah men kayak gini? Karena mau pulang nggak ada barengannya. Jadi yang pertama ukurannya bisa kita lihat itu. Setelah nanti Ramadan berakhir kira-kira takwa kita naik apa enggak? Bukti, aku kira takon, evaluasi. Insya Allah. Kemayu temen tuh saya aku. Kayaknya itu anu ya, warna jas mempengaruhi pemikiran ya. Ini pun, Mbak. Ya mau, jadi kemayu gimana? Artinya mereka yang ikut kuliah di sini ya mungkin gara-gara itu ya wis tua tapi kayak bocah cilik. Kemayu gimana? Ini masih muda Pak ini? Alah rupa-rupa kada luar sana ini kok muda. Dulu. Loh, Ya Allah. Dulu, Pak. Dulu. Dulu. Iki nomor mana ya tahu ayu iki. Nggih. Wah, malah Bu Topik menika jan ngentek-ngentek iri nika. Nenek napa? Bu Taufik itu udah berapa malam di sini ya?
Kurang lebih hampir 2 minggu Pak. Masalah. Itu pakai jas kayak Ibu Rektor. Iya. Rektor itu 2 suku kata rek sama tor. Rek Kalau apa? pagi mainan korek, kalau malam mainan kalkulator. Tak pikir kalau awan mainan arek, kalau malam pikirannya kotor. Nah, tentunya di sisa Ramadan yang masih beberapa hari ini, ya apa sih kita kalkulasikan? Amal-amal apa yang bisa menambah kedekatan kita kepada Allah? Termasuk di masalah keesaan Allah. Bagaimana kemudian kita diingatkan orang beriman itu ciri-cirinya adalah hatinya merasa dekat dengan Allah. Sehingga nyaman ketika disebutkan asma Allah. Bertambah ketaatannya ketika disebutkan firman-firmannya Allah. Nah ini tentunya perlu kita evaluasi masing-masing. Apalagi indikasi tolak ukur keberhasilan Ramadan itu, kita akan kembali setelah ngantar Bu Taufik pulang ke rumahnya. Setelah yang satu ini kita akan kembali di Sahur bareng Gus Miftah. Ayo dulur, tambah barokah. Anak-anak band ini biasanya kalau beli bensin di mana? Anak band. Kamu jangan menyalahkan. Ini juga anak band. Kenapa? Kamu tahu grup B? Apa? Anak band, lanangnya metu. Apa? Grupnya apa jenenge? Grup B tambal band. Nongol band. Ora, iki lah beda, iki salah terus kok. Astagfirullah band. Astagfirullah band. Astagfirullah band. Kalau beli bensin di mana? Pertamina energizing you. Kalau manuan benomo ini? No, manuan. Manukan benomo kalau beli bensin di mana? Ya Pertamina dong. Loh. Ibu-ibu. Makan tahu, makan ubi. Cakep. Gus Miftah, I love you, bertubi-tubi. Balas. Kalau jengking warnanya biru. Cakep. Mbak yang baju kuning, jadikan aku pacarmu dong. Kalau capek minum jamu, Cakep. uangnya habis ikut prihatin. Artinya? Maaf Nanda, aku sudah tidak mencintaimu karena aku sudah punya pasangan Ten. Buten, langsung jawab Buten. Tapi maaf, tak ralat, aku gak situ aku. Aku gak situ pilih Buten. Lah kenapa? Dioleh nih aku kok. Ke Surabaya beli keripik. Sing seneng Nanda, sing entuk Bu Taufik. Kamu sing kedua HR semangat ya. Oke, Pak. Tak sangoni ah. Alhamdulillah. Sini Bu, sini ya, Allah. Sangoni berapa? Tak kasih karetnya. Jenengan itu kok. Tanda cinta. Tak kayak 300.000. Kowe karete. Buten nanti kalau pulang. Buten. Oh sik lah Buten kula wenehi mangke iki cemburu. Enggak usah. Non sewu kalau Bu Taufik sudah dari Guse, Iya. kalau Mbak Ten nanti dari saya. Ambil. Kasih apa? Ya, biasa toh, tetap itu kan sama. Iya, tetap sama. Ada apa enggak? Sekedap. Ada apa enggak? Gus utang 100 mohon, Gus. Hei, kau utang. Lari Ranggowo. Gak duwe sombong. Gayane lali ra nggawa. Lah, Yo padahal ra duwe iki lho. Ra duwe karo ra nggawa lah beda. Nggih. Lah ra nggawa iki duwe tapi ra Tidak dibawa. kegawa. Lah ra duwe, jen ra duwe. Modus. Nanti kalau ditanya Bu Taufik, Iya. Bu Taufik dari mana? Dapat hidayah, kasih berkah sama Guse. Bawa uang 300. Uang apa Bu Taufik? Uang.
Lagi hati-hati. Kok ujung-ujung segmen ketiga sudah nggak ada loh Bu ini. Kok segmen 3 langsung Tak takoni mu, jam Mas napa Bu duwite? Slot. Enggak hobi. Boten jenengan. Slot lho. Boten. Masa malah bisi-bisi karo kancane. Pripun? Tambahi dana kenakalane masih. Ya Allah. Bahagia sekali hari ini ada Bu Taufik. Taufik. Ya, pakai kol-kol aku Bro Taufik. Saingannya mung siji. Sinten? Titin. Kemudian yang berikutnya adalah salah satu ciri orang beriman itu adalah dia memakmurkan masjid. Maka inama ya'muru masajidullah man amana billahi wal yaumil akhir. Lah, aktivitas kita bulan Ramadan ini banyak yang identik dengan masjid. Traweh, masjid, mendengarkan kultum, masjid, iktikaf, masjid. Banyak qiyamul lail yang berangkat ke masjid. Berarti apa? Tolok ukur keberhasilan Ramadan ini adalah semakin bersemangat memakmurkan masjid. Kadang-kadang kan Ramadan penuh awal-awal, terakhir agak berkurang. Bar Ramadan sepi banget. Masjid ngendi kuwi? Benowo Manu. Jadi coba yuk, bagaimana kemudian hati kita ini kita kemas untuk senantiasa eksis ta'alluq bil masajid. Makanya kan sering saya bilang toh, dikatakan ahabbul biladi ilallahi masajidua. Tempat yang paling bagus yang disukai oleh Allah itu adalah masjidnya. Makanya kayak kampusmu ini kalau pengen bagus harus ada masjidnya. Nah, kalau belum bangun yang bagus, kalau sudah ada tambah bagus. Nah, pengen tambah berkah ngundang Gus Miftah. Amin. Ya Allah. Lah wong kaya aku wingi WA karo si Keluthuk. Nggih. Tak WA. Ngopo kok WA aku ora balesi? Ngapunten, Bang. WA-ne jenengan ngeblur. Rasa diwaca tulisane. Wis sing basa ya HP-mu berarti. Mboten niku sing ngrusak mripat kula Bah niku. Jadi semangat untuk memakmurkan masjid. Karena apapun itu, tempat yang paling disukai oleh Allah itu adalah masjid. Lah ini masih ada beberapa waktu ini Bu. Oke lah, kita mungkin mendekati lebaran pakai kayak gini sibuk untuk ngurusi keperluan toples, rodong, saisine. Bahkan kalau di Benowo itu banyak penipuan. Wah, Pripun, Mbak? boten lho, Pak. Alah banyak. Kok saged? Alah bodoh ke dong ngapusi kabeh kok. Lah napa lho? Lah wong kalenge biskuit dibuka isine rengginang kok. Malah niki dek nggih kapusan. Apa? Ayo, Sa. Bunder putih dipangan. Kula kinten sanghe. Terus, tibae? Kapur barus. Layakno takmut kok jujur dledek. Dikira kacang atum, jebule kabar baru. Baru barus. Ora muru contongmu. Berarti cangkeme ambune koyo mati ya. Lah wong mati lah dikain apa aja kabar baru. Iya. Berarti ya nasib si Kluthuk ya wis mati sadurunge mati kita iki. Lah mesti no mati sadurunge mati yo angger mriki diadani terus yo. Sing adani sapa? Pupur Rahman kok. Iyalah. Nah, Purnomo itu. Lah wong urung subuh kok HP-ne wis adan iki lho. Aku khawatir wi. Khawatir pripun? Iki maghrib ya ngono. JTV rong adan HP-ne wis adan. Dhewe patokane bukane nganggo HP-ne dhewe. Awakmu iki lucu to Pur. Adan kok bare request iki. Beda lali. Bari kue. Ya ki mau soalnya ra kuliah ning UT wi mulo kita. Loh kuliah, Pak? Kuliah. Apa dhewe kuliah? Jurusannya ya adan tok niku. Khusus. Usuk. Kuliah jurusannya mengadan nih kepiye to. Jadi jangan sampai kita termasuk orang-orang yang apa apa jenenge kuwi? Lah lali ngomong namanya. Menyepelekan. Nah, menyepelekan masjid. Sebagaimana Purnama menyepelekan kita dengan suara adannya gitu loh. Nah, itu jangan sampai. Begitu berlalu baru kita ingat loh, kok wis entek Ramadane gitu loh. Begitu entek Ramadane aduh mana dari masjidnya, aduh mana dari amal-amal baiknya. Naudzubillahi min dzalik. Makanya kan kenapa nanti setelah bulan Ramadan itu dinamakan bulan Syawal. Syawal itu artinya bulan peningkatan.
Yang menekat apanya? Yang menekat adalah wingi rung iso mateni HP, engko mulai iso mateni HP. Lah itu namanya peningkatan. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Kita akan kembali setelah Bebek Purnama yang satu ini. Di acara sahur bareng Gus Miftah. Ayo dulur, tambah barokah. Ayo sahur, 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 sahur. Ayo sahur. Ayo sahur, 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 sahur. Kabeh jo lali do sahur. Balik lagi bareng dengan Bebek Purnama. Iya kan yang punya bebek ya Bu? Di sahur bareng Gus Miftah. Iki sing di bebek to? Nggih. Kok sahur yo ora gawake aku. Sahur bareng Gus Miftah. Ayo Ayo, dulur, dulur, nambah barokah. Waduh. Ibu-ibu yang dari Benowo, Ya, ibu-ibu yang saking manukan. Manukan, musemi, manukan. Kula meling mbok menawa panjenengan poso, perutnya sakit atau madalanipun sakit, perutnya sakit, obatnya ampun renor-renor Ibu. Obatnya setunggal Bu nggih. Napa niku Bu? Promat. Ayo. Ambekane kesuwen nih. Mas. Lah aku ngeteni kene lho. Obatnya nopo? Pertamina. Ibu-ibu. Iya ndak apa. Sopo sing mau Pertamina mau? Pantesan ngombene Pertamina. Kenapa? Oh gede. Oke, kalau sakit lambung kita obati kalian apa, Bu? Promat. Karena Promak herbal dengan bahan herbal berkualitas. Untuk gangguan lambung. Manuan. Aku jan. Lah yo Pertamina ki tumbas bensin sik. Baru terus golek beli Promat. Belum beli Promat. Gitu. Puan terlek sahur ngangge nopo? Pertamina. Enggak apa-apa. Sampean ngombe pertama. Karena banyak briefingan dari kita, jadi bingung. Bingung, Iya. benar. Tenang, jangan bingung-bingung kalau misalnya ingin kuliah, tapi bingung pakai jurusan apa. Iya. Kalau sama aku jurusan kepelaminan. Nah. Kalau mau jurusan yang beneran, langsung saja kita sambut Ibu Dr. Anda Barokah Widuroyekti. Pangel men jenenge iki. Ulangi. Dr. Anda Barokah Widuroyekti. Apa to ndelok? Enggak, Pak. Napa? Barokah? Angel bon angel. Ibu Barokah Widuri. Hei. Mangga Bu. Mangga, Bu. Sambut. Monggo, Bu, monggo. Monggo Ibu. Mangga Bu, makasih. Monggo. Salam. Monggo. Jeh, monggo, Bu. Jeh, Bu. Universitas Terbuka. Direktur Universitas. Ibu sapa? Ibu Barokah. Widuroyekti. Widuroyekti. Ono embleme ning ngene iki, ngene iki. Ala embleme iki lho. Tak pikir security ngendi. Bu Rektor. Disapa dulu, Nduk. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi Kita berikan tepuk tangan wabarakatuh. sekali lagi untuk Ibu-Ibu. Universitas Jember nggih? Terbuka. Terbuka. Jember, Universitas ya. Terbuka Jember. Betul. Dan Ibu, apa sih Aku Bu? iki bareng ngaji di Jember, Nduk. Loh, nggih ta, Pak? Ning Jember Utara. Itu kan Disingkatnya? Disingkat aja Jember Utara. Ayo, manuan. Malah di surat di KPI. Iki mana enek sing muni. Apa? Tapi gak tak lebokne iki. Lu Jember Utara. Lagi Kalau nih. ini, kalau UT ini Jembernya di mana, Bu? Jember mana Bu? Jember Selatan. Oh, Jember Selatan. Jember Selatan. Iya. Disingkat Jemsel. Nggih. Jemsel. Jemsel Jember Selatan. Nggih. Menawi apa wau napa? Jember Utara. Mereka dipun singkat ruwet. Bu, UT itu dari tahun berapa sih, Bu? 1984, Gus. 1984. Iya, Ibu jadi- rektor yang keberapa? Saya ke-9. Bukan rektor ya, Gus ya. Direktur. Ketua ya? Jadi gini, rektor UT itu ada di UT Pusat. Nggih. Kalau Jember itu, UT Jember itu unit program belajar jarak jauh. Oh. Jadi ada 39 UPBJJ singkatannya, Apa Gus. itu? Unit program belajar jarak jauh. Programnya S1, S2, S2? S1.
S1 juga ada. S1, S2 dan S3 juga. Oh, ada S3 juga? Iya. S3-nya program apa, Bu? Administrasi publik dan manajemen. Doktor administrasi publik dan doktor manajemen. Ada nggak program mengatasi kemiskinan dagelan gitu? Itu belum dibuka, Gus. Belum dibuka. Itu Silakan belum dibuka. Ambak dagelan ngeten nggih kuliah ngene. Ibu, ya. Lah Jurusan iki apa? dagali kuliah ya entuk kok. Sudah saya S1, berapa? S1 tapi S2, S3 nggak bisa jadi. Loh kenapa nggak dilanjutkan? S2 pilek aku di sana. Terus pilek aku Panganan meneh. Pangan. Ada pertanyaan Mbak Nanda untuk Bu. Boleh. Bu ketua apa direktur? Direktur. Oh, Direktur Budir. Universitas. Budir. Ah, Budir. Budir. Budir itu Budirut. Ah. Kalau apa? Jember Utara. Kuwi aku tak kuwi koso. Ora Kalau kepala sekolah apa? kepsek. Kapsak. Kapsek. Kalau Pak Lurah, Ya. Lurah. Bulur. Bulur, Kalau bulur. Bu Care, Bure. Pure. Lagi gak kajian? Nyesek. Pure. kok nyesek iki. Apa pertanyaanmu untuk Bu Rektardo? Ini Bu Bu, Direktur. Bu Direktur, tadi kan sempat ngobrol pendidikan tinggi terbuka jarak jauh tuh pripun? Ya, alhamdulillah Gus. Nggih. Jadi universitas terbuka itu adalah pendidikan tinggi terbuka jarak jauh. Jadi disingkat PTTJJ. Terbuka. Pendidikan Jadi tinggi kuliahnya terbuka. di lapangan gitu. Bisa juga begitu. Karena begini, memang terbuka itu mengandung makna keterbukaan. Kuliah di mana saja Bisa. bisa. Termasuk dari rumah. Dari rumah bisa. Oke. Di tempat rekreasi bisa, di mall bisa. pegang iPad, Iya, laptop yang gini? penting bawa gini, Gus. Bawa Kowe ra laptop. iso bawa- kowe. Napa, Pak? Ora duwe kaya ngene. Kula tahu gadah tapi Gadah apa? adan tok tapi ini. Boten iso dinapa-napa aja. Itu semua program S1 sampai S3 bisa. Bisa. Artinya kalau Gus Bisa. Nuna kuliah S3 di sana bisa. Bisa sekali, Gus. Bisa. Bisa sekali, mantap gitu loh, Oh, Gus. mantap. Iya, jadi terbuka itu di mana saja, kapan saja, waktunya juga fleksibel, Gus. Masya Allah. Dan siapa saja boleh masuk. Per kelas harus berapa orang? Ada target nggak? Ada kalau sistem paket itu memang ada keterbatasan, paket semester itu ada dipaketkan begitu ya Gus. Jadi kalau minta yang namanya layanan tutorial tatap muka, jadi pembelajarannya itu per kelas, satu kelas 25. Tetapi kalau non sipas Gus, artinya bisa perorangan itu bisa paket semester ya. Bisa, Bu, ya? Bisa kuliah, Sebentar, nggak Bu. harus Tadi ada Ibu yang kelas. ngomong S3 apa? Saya tertarik untuk S3 ini. Apa? Oh iya. Apa? Doktor ilmu manajemen, Dokter ilmu manajemen. iya, dan administrasi publik. Jadi yang Iya. itu aja jurusannya. Ya, kalau Oh. yang dokter baru 2. Baru 2. Kalau program magisternya Magisnya ada 7. ada 7. Iya, Gus. Dari semua program itu UT yang menjadi andalan atau favorit Iya. apa, Bu? Jadi di setiap fakultas kita punya 4 fakultas, Gus. Jadi fakultas Sains dan Teknologi, kemudian fakultas Ekonomi, fakultas Ilmu Sosial dan Politik, dan fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Jadi masing-masing fakultas itu punya andalan. Oke. Iya, jadi punya andalan. Misalnya kalau di Fakultas Ekonomi itu program studi manajemen, akuntansi ya. Kalau di Fakultas Fisip itu ilmu komunikasi, ilmu hukum gitu ya. Kalau di Fakultas Sains dan Teknologi itu biologi, fisika, kimia, dan ada sistem informasi yang sekarang Sistem ini. informasi. Iya, yang sekarang tentu sangat dibutuhkan ya karena perkembangan teknologi itu, Gus. Lalu kalau FKIP itu program studi PGSD dan PG PAUD itu yang mahasiswa kami banyak. Ibu tahu bedanya rumus kimia sama Ibu Barokah? Agak harus mikir tuh ya. Oh, kalau Gus. saya tahu sih bedanya. Napa niku, Pak? Rumus kimia susah diingat. Nggih. Nah, Bu Barokah susah untuk dilupakan. Iya. Diundang iki, diundang. Lah kok yang belakang jawab. Apa? Kenapa? Ibu yang belakang, Gus, cemburu aku, Gus. Mesti Tindin. Kok tintin? Ya sebenarnya kan Ramadan itu juga kampus. Oke. Kampus dengan segala bidang jurusannya, dengan segala spesialisasinya. Bagaimana kemudian Ramadan ini kita dilatih untuk sabar, dilatih untuk ikhlas, dilatih untuk memakmurkan masjid, dilatih untuk banyak beramal, kan begitu. Jadi kalau ngomong kampus itu banyak jurusan, banyak program, Ramadan pun juga banyak program. Nah, gue pengen tahu apa neng Ibu? Umur, Bu. Ketemu.
yang bisa masuk di universitas terbuka itu maksimal umur berapa? Ya, jadi kaitannya dengan terbuka tadi Gus ya. Terbuka itu juga termasuk usia. Siapapun boleh masuk UT. Siapapun ya Gus. Selama administrasinya terpenuhi. Nah, hanya satu batasannya. Apa? Harus berijazah SLTA, harus lulus dulu. Lulus. Iya. Gue kejar paket Lulus dhisik apa kuwi. enggak? Gue kejar paket. Pak Kece. Tahu kalau kejar bener ketemu. Kejar. Iki SD mau di DO. Lah wong TK wis cuti jago. Maksimal kakak ijazah apa, Bu? SLTA. Jadi usia, pokoknya sudah lulus SLTA, misalnya mau 40 tahun ya Iya. dewasa, bahkan lanjut usia bisa. Ini kan belajar sepanjang hayat. Akreditasinya apa itu, Bu? Akreditasi semua prodi kita sudah terakreditasi. Akreditasi. Ya, artinya A dan B. Jadi UT itu seluruh programnya sudah terakreditasi, BAN PT gitu ya. Jadi tidak usah ragu-ragu, Gus. Kalau dulu kan zaman sekolah dulu itu akreditasi ada 3, Nduk. Iya. Terdaftar, diakui, Diakui, disamakan. disamakan. Oh ya. Kalau soal cewek beda. Kenapa? Disamakan, Nggih. terdaftar, diakui ya. Kalau akreditasi UT ada yang A. Oh banyak, Beberapa banyak fakultas? Gus. Iya, jadi hampir sebagian besar terakreditasi A. Kemudian ada juga yang B, yang C itu biasanya prodi-prodi yang memang baru karena belum punya lulusan. Itu dalam proses. Ada nggak Bu program beasiswa? Ada dong. Oh, ternyata, Bu. Ada, Oh, ada. mereka berdua itu juga pelawak terakreditasi loh. Nduk. Terakreditasi apa, Pak? Di Gembira Luko. Kebun binatang. Makasih Gus. Makasih. Makasih. Makasih, pokoknya makasih. Ya ingat puasa itu tolak ukurannya adalah sabar. Sabar. Jadi Harus rasa sabar ya, emosi. Cak, ya. Dan Oh ya purnama mulai HP ini muni ra emosi yo. Malah sing emosi aku. sing emosi kancane. Apa Nduk? Pertanyaan Nduk? Nggih. Lalu biayanya ini, Bu. Nah. Ya. Biayanya biasanya kan Untuk mahal pendaftaran. gitu kalau misalnya Iya. private. Universitas terbuka itu adalah perguruan tinggi yang memang milik pemerintah. Yang tujuannya adalah memeratakan pendidikan tinggi bagi seluruh warga Indonesia. Jadi biayanya pun juga terjangkau karena apa? Tadi terbuka kan bisa di lapangan juga ya Gus, bisa di mall, bisa di rumah. Artinya kita memang tidak harus memiliki gedung secara fisik. Kalau di Jember ada gedungnya nggak Bu? Ada untuk Administrasi. layanan administrasi. Jadi bukan bisa disebut kampus ya karena tidak untuk tempat perkuliahan. Sekarang gini secara umum deh, kenapa toh pemerintah itu membuat program terbuka itu sebenarnya alasan awalnya apa? Memudahkan orang kuliah atau apa? Iya, jadi itu pertanyaan yang bagus, Gus. Oh, orang pinter. Purnama. Terus Miftah. Gus Miftah kok Purnama. Jadi tujuan dan maksud dari pemerintah membuka universitas terbuka itu diantaranya adalah memberikan akses yang begitu besar kepada seluruh warga Indonesia. Bahkan tenaga kerja Indonesia yang berada di luar negeri itu pun bisa belajar melalui universitas terbuka. Karena memang UT itu diharapkan bisa menampung begitu banyak lulusan yang mungkin tidak tertampung di perguruan Tapi tinggi. kenapa kesannya Pak tatap kalau muka. kuliah di UT itu UT? Kenapa Iya. itu? Iya, ini memang mungkin masyarakat belum tahu benar gitu ya, belum paham dengan benar tentang universitas terbuka yang status legalitasnya sudah tidak perlu diragukan gitu ya. Tetapi mungkin ya perlu seperti ini kita apa ya? Sosialisasi. Iya, apalagi Iya kalau mau sih. brand ambasadornya Gus Miftah. Nah, Wah. itu. Mantap. Insya Allah saya ngajak Purnama. Takut nyangke ke tas. Menarik kita ngobrol soal pendidikan karena memang saya juga orang pendidikan karena pendidikan dalam Islam itu adalah long life education. Pendidikan seumur hidup minal mati ilal lahdi dari boyan sampai ke liang lahat. Nah, saya ngomong liang lahat sambil lihat Bu Taufik ya kan, liang lahat. Yur apa-apa 300.000 yuk. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Kita kembali di mana? Sahur Sahur bareng bareng Gus Miftah. Ayo dulur nambah barokah. Ayo sahur 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 sahur. Ayo sahur. Ayo sahur 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 sahur. Kabeh jo lali do sahur. Ini sahur bareng Gus Miftah. Ayo dulur Nambah barokah.
terakhir yaitu segmen apa ibu-ibu? Kamu nanya. Nanya. Hei, hei, hei. Sing kon ngomong kamu nanya Bu Taufik jalan. Satu Apa, Bu? senai Bu. Bu Taufik. Ibu. Kamu nyanyi. Masuk ke session. Kamu kita masuk ke segmen kamu nyanyi. Ya Allah. Hei, saya bentar. Ya Allah, Kalau- moga-moga bar subuh aku iso turu ya Allah. Nah kalau kamu gimana? Kamu nyanyi. Nah kan nanya gini, nanya. Nyanyi. Kan Enggak. itu endingnya, oh kamu nyonyor. Ya, pertanyaan dari sini. Monggo, Enggak, Bu. silakan. Yang dari Manuan. Ayo. Sinten ingkang Wes masih iki kuat. sing ana sing mburi ayo. Oh, kancane Purnama mau. Nggih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Jumeneng, Bu. Jumeneng, Bu. Iki ono suarane ra rupane ndi ya? Niku lho. Ini kalau Niku apa? Oh, kae. Jumeneng, Bu. Jumeneng. Oh, Jumeneng. Nggih. Ya, Cuma kita kelihatan sini, Mas. Nah, Dah, ya, kelihatan kita lemu kok Oh iya. Nama saya Bu Mei, Gus. Oh, lari benai. Iya. Tanya, Gus. Apa kiat-kiat biar puasa kita diterima oleh Allah? Dan apa ciri-ciri orang itu yang puasanya diterima oleh Allah? Terima Oke. kasih. Yang pertama jelas jangan salah niat. Bahwa niat kita puasa itu hanya untuk Allah. Karena as-saumu li wa ana ajzibih. Puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya kata Allah. Makanya kalau saya itu puasa sama sekali tidak minta untuk dihormati sama orang, ngapain? Ngapain kita minta dihormati? Wong kita itu puasa minta balasan dari Allah. Maka bagi saya nggak penting, saya nggak akan terganggu, nggak akan tergoda dengan orang yang makan di siang hari di hadapan saya, dengan orang yang buka restoran, dengan orang yang jualan, nggak akan ngaruh. Karena kalau orang masih terpengaruh dengan lihat restoran buka, orang makan, itu puasanya amatiran. Nah, mampu nggak kita melahirkan perasaan seperti itu? Kalau kita mampu melahirkan rasa seperti itu, itulah tanda-tanda puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kok begini poso kok nggodoni aku toh? Oh enggak. Orang puasa itu enggak akan merasa tergoda ketika ada orang makan. Saya itu puasa sunnah, kalau datang ke resepsi pernikahan, pas saya disuruh memberikan nasihat pernikahan, orang mau makan apa saya enggak ada urusan. Hak masing-masing. Lah, minimal rasa itu harus kita tumbuhkan, Bu. Sehingga kemudian apa? Jangan justru orang berpuasa melahirkan pribadi yang egois. Ono wong poso kok ora dihormati. Lah, kowe iki poso njaluk apa? Maka saya selalu bilang, puasa itu tidak untuk dihormati tapi melahirkan pribadi yang terhormat. Itulah ciri puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya dari sana. Enggak, Bu. Iki, Bu, saking pundi? Oh, sini. Sememi. Gerak nutupi ngono kuwi mesake ibuke. Monggo, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waduh, jasnya baru, Bu. Mahasiswa ini. Oh lah, mahasiswane wis kadaluwarsa ya Allah. Baik, perkenalkan saya Bu Sutama dari jamaah Mar'atus Sholihah Sememi Benowo. Oh, Maratus Solaka. Mar'atus Sholihah. Mar'atus Sholihah. Waduh, ngerti Orangnya sekali. Sholihah. Amin. Ciri-ciri wanita solehah sememi. Alisnya sak galengan. Silakan Bu Mar'atus Sholihah. Baik, biar adil saya tanya ke Iya, betul. Ibu Direktur UT. Biarkan nggih. saya istirahat Tadi kan dulu ya, Bu, ke ya. Abah Miftah. saya sekarang tanya Bu Sayakti, Direktur dari UT nggih Bu nggih. Tadi Ibu menyampaikan bahwa UT itu pemerintah yang mendirikan ya Bu ya. Berarti UT itu perguruan tinggi negeri ya Bu ya. Tapi kok selama ini sepertinya kurang peminat ya Bu ya. Padahal kan negeri ya Bu nggih. Nah, pertanyaan saya, bagaimana sistem perkuliahannya Bu? Ya karena Pak, mau ngoten, Pak. Mungkin kurang ngoten. Kan si takoni Bu Direktur aku. Mungkin yang membuat ibunya Saya ketawa. Apa? Enggak fokus. jadi apa? Apa? Pakai mic, pakai mic. Enggak dilihat Bu, ini gini, gak gini, Bu. Oh, Baik, dia baik. mandek. Merasa nggak aku perhatikan. Kurang optimis saya Pak, karena nggak Oh, ternyata diperhatikan. kamu itu tanya hanya Iya. dari perhatianku. Iya, katanya. Iya, baik untuk pertanyaan saya Gus Miftah, Boleh. walaupun ini ke
Bu Sayakti, tapi saya menghadap Gus Miftah saja ya. Nggih. Baik. Piye karepmu saiki piye? Pertanyaan saya Bu Sayakti, itu sistem perkuliahannya bagaimana? Kan jarak jauh ya Ibu ya. Apakah seperti daring pada saat pandemi waktu itu? Kan 3 tahun hampir 3 tahun kan siswa-siswi mulai dari SD sampai perguruan tinggi kan daring ya. Apakah sistem perkuliahan yang dilakukan oleh UT itu juga seperti itu? Misalnya menggunakan Zoom atau Enggak Bu, enggak. Telepati. Lalu bagaimana cara pengambilan mata kuliah Bu? Apakah dosen mengikuti mahasiswa atau mahasiswa mengikuti dosennya? Gitu Bu. Terima kasih, itu saja pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah pertanyaan Ibu akan dijawab tahun depan ya. Karena panjang ya, silakan, Bu. panjang. Iya, boleh langsung dijawab Boleh, ya boleh. Mbak Nanda ya. Terima kasih Ibu siapa tadi? Ibu Ibu Sutama ya. Solekah. Iya, yang solekah. Maratus Pertanyaannya sudah seperti mahasiswa gitu ya. Pertanyaannya panjang dan bagus, cerdas pertanyaannya. Jadi gini, kalau sampai sekarang UT seperti belum terdengar gitu ya. Ini memang seperti yang saya katakan tadi, memang UT masih sebagian masyarakat saja yang tahu, makanya perlu kegiatan seperti ini. Tapi sebenarnya UT itu mahasiswanya yang terbanyak Bu di Indonesia. Sampai sekarang ini sudah 435.000 mahasiswa. Jadi dikatakan bahwa UT terbanyak karena memang mahasiswanya itu seluruh Indonesia. Iya, kalau disuruh Kalau di bergandeng- Jember aja berapa Bu? 12.000. Ya, jadi memang tidak tampak saja karena memang tidak punya gedung yang harus mahasiswa itu datang. Jadi pembelajarannya juga begitu, secara online berbasis internet. Bisa nggak internet Mas? Saya internet. Saya bisa sakit Bu, ngedol. Lah omahmu rano eternite yo. Iya, jadi pembelajarannya memang terpisah jarak antara dosen dan mahasiswa terpisah Gus. Melalui kita memanfaatkan teknologi informasi sekarang ini. Ya. Jadi berbasis internet sehingga nanti mahasiswa itu bisa belajar kapan saja, nggak harus pada saat yang bersamaan Oke. gitu ya. Ketika dosen memberikan materi hari ini, mahasiswa bisa belajar besok. Oke, Seperti ini itu. kayaknya semakin menarik pembicaraan kita dengan UT, maka UT akan kontrak JTV sepanjang tahun. Lanjut ngaji. Nah, sebenarnya kita masih pengen ngomong banyak, Nanda, tapi waktunya terbatas. Terima kasih Bu Direktur. Terima kasih Gus. Insya Allah besok seminggu sekali kita bikin acara dengan UT di JTV. Amin, amin. Amin. Tentunya dengan penonton yang berbeda. Dan gak usah ngajak Purnama lah. Kita akhiri dengan membaca niat puasa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sama ghadin an adai fardi syahri Ramadana hadi sanati imanan wahtisaban fardolillahi ta'ala. Terima kasih untuk Ibu Dr. Anda Barokah Widuroyekti. Terima kasih Bu selaku Direktur Universitas Terbuka Jember. Terima kasih untuk ibu-ibu dari mana dan juga Mami Benowo. Terima kasih Samator Surabaya Timur 4-star Hotel that makes every moment matter dan Dan juga juga terima kasih Pertamina, energizing you. terima kasih untuk Roma. Insya Allah kita masih tetap sahur ya besok ya. Yap. Di mana di sahur bareng Gus Miftah. Ayo dulur, tambah barokah. barokah.